kembali dengan saya di sini dengan lanjutan materi disintegrasi bangsa. Jadi kalau kemarin sudah sampai di PK ingat-ingat saja, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke? Nah, bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan DITI? Nah, kita lihat di sini latar belakangnya adanya keinginan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia ya pada tahun 1942. Oke. Nah, lalu dilanjutkan dengan memproklamirkan NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan dasar negaranya Kanun Asasi. Di sini bisa kamu lihat. Nah, DITI terjadi di berbagai daerah ya, yaitu kita lihat di sini ya. Ini teks proklamasi berdirinya negara Islam ya. Saya tampilkan saja di sini. Nah, kemudian kita lihat wilayah pemberontakan DITI ada di berbagai daerah. Yang pertama, daerah 1 itu ada di ibu kota negara pada masa itu ya. Kemudian daerah 2 atau daerah yang pertama sekali terjadinya pemberontakan itu di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, kemudian daerah 3 itu adalah daerah yang penduduknya mengikuti gerakan NII. Misalnya nanti di Jawa Tengah ya, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, kemudian di Aceh. Oke, itu ya. Mari kita lihat satu per satu. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa daerah, sudah dilakukan berbagai cara untuk menumpas gerakan DITI ini. Ya, dilakukan dengan cara damai yang nantinya pemerintahan itu mengusulkan si Muhammad Nasir. Namun ternyata itu gagal, ya, gagal akhirnya dilakukan dengan cara militer atau operasi militer, ya, dengan rencana dasar 1 yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan mengikut sertakan rakyat dalam pengoperasian penumpasan ini ya. Oke. Nah, penumpasan yang terjadi di Jawa Barat itu dikenal dengan operasi Pagar Betis ya. Artinya kenapa dikatakan operasi Pagar Betis? Karena terjadi di gunung-gunung ya. Lalu dengan siasat juga secara militer dikenal dengan operasi Baratayuda. Oke. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana yang terjadi di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ini terjadi di Tegal dan di Kebumen. Yang dipimpin, kalau di Tegal ini dipimpin oleh si Amir Fattah. Ya, dipimpin oleh Amir Fattah. Kemudian di Kebumen ya ada Angkatan Umat Islam ya, Angkatan Umat Islam atau AUI ya. Nah, kemudian kalau di Tegal operasi untuk menyelesaikan penumpasan gerakan separatis ini adalah dikenal dengan operasi gerakan Banteng atau Benteng Riders. Kadang dalam buku ada ya gerakan Benteng Riders. Oke. Nah, kemudian kalau di sini di Kebumen ini ada operasi yang namanya Operasi Merdeka yang dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto ya. Baik. Selanjutnya terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar ya. Dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan yang dengan membuat atau mendirikan yang namanya KSRYT ya, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Jadi rakyat yang merasa dirinya itu tidak diperhatikan oleh pemerintah lalu dipanggil atau dibentuk oleh si Ibnu Hajar ini. Ayo mari sama-sama kita menghancurkan pemerintahan. Sudah nggak benar ini kata si Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ini menjadi dalang untuk merekrut atau mengambil atau menyatukan beberapa rakyat yang merasa tertindas begitu, tidak diperhatikan oleh pemerintah ya. Itu terjadi pada bulan Juli tahun 1963 ya. Nah, lalu kita lihat ya di Sulawesi Selatan ya yang dipimpin oleh Kahar Muzaka ya, dipimpin oleh Kahar Muzaka
belakang. Latar belakangnya dia menginginkan kedudukan di APRIS, ya, menginginkan kedudukan di APRIS. Kemudian dia mulai mendirikan atau membentuk KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dan menyatakan diri bergabung dengan negara Indonesia bentukan Kartosuwiryo, ya. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1965. Jadi ini yang paling lama di Sulawesi Selatan, ya. Oke, dengan ditandai ditembaknya Kahar Muzakar. Oke, baik. Selanjutnya DTI yang terjadi di Aceh dipimpin oleh Daud Berle, ya, Daud Berle, yaitu dia sebelumnya dikenal juga sebagai pahlawan, ya. Dia adalah gubernur militer Aceh. Apa latar belakangnya? Ya, latar belakangnya karena kecewa Aceh akan dijadikan setingkat karesidenan. Ya, artinya kedudukan dia dulunya sebagai gubernur hanya sebagai bupati. Ya, dia sangat kecewa. Lalu penyelesaian konflik ini, ya, sebelum penyelesaian konflik dia bergabung dengan NII bentukan Kartosuwiryo pada tanggal 21 September 1953. Nah, penumpasan DTI yang di Aceh satu-satunya tidak dengan militer, yaitu dengan yang namanya musyawarah. Di sini diadakan jalan musyawarah yang diprakarsai oleh Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, ya, Kolonel Muhammad Yasin pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Oke? Baik, itu dia, ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Raymond Westerling dan kemudian didalangi oleh Sultan Hamid II, ya. Nah, tujuan dari dari pemberontakan APRA ini adalah mempertahankan bentuk federasi, ya. Lalu kemudian si Raymond Westerling ingin memiliki yang namanya tentara sendiri. Jadi pada masa ini memang terjadi hampir, kalau dalam beberapa artikel, sekitar 4.000 orang katanya meninggal, tapi kadang itu tidak mungkin juga, ya. Dalam buku itu ditulis juga sekitar 1.500 rakyat pada masa itu tewas. Oke? Nah, ini profil dari Kapten Raymond Westerling, ya. Ini dia Westerling, paspornya ini, ya, ketika dia di Belanda, dan ini adalah nisan dari Westerling. Oke. Nah, kalau proses pemberontakannya ini, ya, dia menyerang kota Bandung dan tiba-tiba di bawah pimpinan Kolonel Westerling diserang kota Bandung. Lalu APRA membantai setiap anggota TNI yang ditemui, termasuk membunuh perwira divisi Siliwangi, yaitu Letkol Lembong beserta 79 anggota APRES, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ya, penumpasan ini berhasil dilakukan pada tanggal 22 Februari 1959, ya. Oke. Nah, si Raymond Westerling berhasil ke luar negeri sementara Sultan Hamid II berhasil ditangkap, ya. Nah, itu untuk pemberontakan APRA. Selanjutnya pemberontakan RMS, ya, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Sumukil, ya. Jadi Dr. Sumukil adalah bekas Jaksa Agung Indonesia Timur. Oke. Nah, pada tanggal 20 April 1950 ia ingin melepaskan diri dari NKRI, artinya membentuk negara sendiri, negara Indonesia Timur, ya. Nah, usaha penumpasan, ya, dilakukan dengan cara diplomasi, oke, oleh Lemena, tapi tidak berhasil, ya, karena tidak berhasil maka dikirimlah pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel E. Kawilarang. Jadi Kolonel E. Kawilarang ini lumayan hebat, ya. Banyak nanti pemberontakan berhasil diselesaikan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dan menguasai Ambon pada November 1950, ya. Jadi dalam operasi ini, ya, gugur Letkol Slamet Riyadi. Oke, ini dia. Selanjutnya kita lihat pemberontakan Andi Aziz atau APRIS, ya. Andi Aziz itu merupakan dia salah satu anggota APRIS, ya. Nah, di sini latar belakangnya adalah Andi Aziz menolak masuknya TNI dari Jawa. Nah, sehingga pada tanggal 5 April 1950 di sini Andi Aziz menyerang markas TNI di Ujung Pandang dan menawar
Dewan Panglima di sini Panglima Teritorium Letkol AD Mokoginta ya. Pada 8 April 1955 Andi Aziz diminta menyerahkan diri, tapi karena dia tidak mengindahkan ya, nah dikirimlah pasukan TNI dari Jawa di bawah pimpinan Kolonel AE Kamilarang. Lagi-lagi si Kolonel AE Kamilarang menyelesaikan konflik ya. Nah selanjutnya ya, bagaimana pemberontakan PRRI Permesta ya, dua pemberontakan, yang satu di Sumatera ya. Baik, pemberontakan di Sumatera ini dipimpin oleh Ahmad Hussein dengan memproklamirkan berdirinya PRRI ya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, apa latar belakangnya? Jadi latar belakangnya adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Jadi masyarakat atau pada masa ini dirasa bahwa pembangunan itu hanya di pusat saja, tidak terjadi di daerah. Itu kekecewaan dari Letkol Ahmad Hussein ya. Nah, dalam hal ini alokasi biaya pembangunan dari pusat yang dirasa kurang memadai diberikan kepada daerah juga. Oke. Nah, lalu bagaimana upaya dilakukan? Jadi pemerintah membentuk yang namanya Dewan Daerah oleh para panglima militer. Ada beberapa dewan-dewan, nanti yang pertama adalah Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat ya, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein pada tanggal 20 Desember 1956. Lalu ada Dewan Gajah ya. Dewan Gajah itu di Medan yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon ya, pada tanggal 22 Desember 1956. Lalu ada Dewan Garuda di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Manado oleh Kolonel Fensumual ya, 18 Februari 1957. Jadi kita lihat bagaimana upaya penumpasannya. Nah, upaya penumpasannya dengan menggelar yang namanya operasi militer dengan nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Juga dikelar operasi militer yang lain, yaitu Operasi Tegas ya, yang terjadi di Riau dengan tujuannya mengamankan perusahaan minyak asing. Nah, kemudian ada Operasi Satta Marga yang ada di Sumatera Utara. Lalu ada Operasi Sadar ya, yang ada di Sumatera Selatan, dan ada Operasi Merdeka yang ada di Sulawesi, dan digabungkan antara AD, AL, dan AU ya. Dalam operasi ini TNI berhasil menembak jatuh pesawat pembom B-26 ya, milik Amerika Serikat yang dinaiki oleh pilot Alan Lawrence ya, dan ikut membantu pemberontakan PRRI Permesta. Nah, secara resmi pemberontakan dapat ditumpas pada tanggal 19 Mei 1961. Itu dia ya. Jadi dari Sumatera sampai ke Sulawesi ya, artinya dari ujung ke ujung ini ya, PRRI Permesta. Nah, kita lihat bagaimana Permesta yang terjadi di Sulawesi dipimpin oleh Letkol Fensumual ya, yaitu merupakan Panglima Teritorium ke-7 di Makassar. Nah, dia mendirikan gerakan Permesta. Permesta itu perjuangan rakyat semesta ya. Oke, pada tanggal 2 Maret ya 1957. Nah, gerakan ini diikuti oleh Kolonel Somba pada tanggal 17 Februari 1958 dengan menyatakan diri sebagai bagian dari PRRI. Nah, operasi penumpasan ini dikenal dengan Operasi Merdeka dan Operasi Satta Marga pada bulan April 1958 dan berhasil ditumpas pada 1961. Oke, kira-kira begitulah ya untuk PRRI Permesta ini. Tokoh-tokoh Permesta ya, tampil dari kiri ke kanan, yaitu seorang panglima ya, Panglima TT yang ke-7 Wirabuana Letkol HM Virgi Sumual tadi sampingnya ini, kemudian didampingi oleh Mayor Di Gerner dan Mayor Dolf ya. Dari sini ada Kasat ya, Kastaf TT7 Wirabuana Letkol Saleh Lahade. Oke, baik. Jadi pemberontakan di Indonesia ini ada tabel saya buatnya mulai dari DID PKI Madiun, DITI, kemudian APRA, Anti Hazir, RMS, PRRI sampai G30 SPKI di sini nanti ada ya. G30 SPKI kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita
tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan. Jadi apabila ada yang kurang paham dari penjelasan saya, bisa berdiskusi nanti di dalam ruang Google Class. Sampai bertemu, salam